Puji Tuhan, Shalom. Shalom, victorious people dimanapun Anda berada. Dari tempat ini kami mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di sepanjang perjalanan 2021 kita akan melihat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan boleh menjadi bagian dalam setiap perjalanan hidup kita, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah bahwa sepanjang 2021 ini kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sing. Oh, dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Oh, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang, tetap kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Kalau hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyerahkan kekhawatiran kami di tahun 2020 ke tangan-Mu Tuhan. Engkau sungguh terbukti Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau menjaga hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya pada hari ini Tuhan, hari pertama dari tahun 2021 ini Tuhan, kami pun mau menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau datang di kaki-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu itulah Tuhan yang kami harapkan ya Tuhan. Tuhan, kami mau masuk ibadah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kau sucikan hati kami masing-masing Tuhan. Kami pelayan-pelayan Tuhan, dan semua peralatan yang dipakai untuk memuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuduskan ini Tuhan, layakkan Tuhan, supaya ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Supaya naik ke hadirat-Mu Tuhan, apa yang kami pujikan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Seperti dupa yang berbau harum ya Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih pula Tuhan, Engkau sudah mengirim Tuhan hamba-Mu yang sebentar membawakan firman-Mu. Kiranya Kau urapi secara khusus ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan tumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan berbuah-buah Tuhan. Dan jemaat dan kita sekalian yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, dan hidupnya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami alaskan doa sembahyang kami, dan kami mau mulai ibadah ini. Mari kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Pemazmur berkata bahwa aku hendak bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, hey. Sebab Tuhan baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya. Sing, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Nikmati kebaikan Tuhan hari ini saudara. 1 Januari 2021, sing. Ku nyanyikan, come on. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan
Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan kasih, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Jemaat Tuhan saja kata, mari yuk. Sebab Dia baik, yuk. Dia sungguh baik, katakan, come on. Kasih setianya, sebab Dia baik. Kasih, kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, sebab Dia baik, ya. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi lebih keras katakan, ya. Sebab Dia baik, oh Dia sungguh. Katakan, kasih setianya, sebab Dia baik. Hey, singer. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih katakan kasihnya, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasihnya, kasih setianya, kasihnya, kasih setianya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey. Puji Tuhan. Biar di tahun 2021 kita menjadi orang-orang yang bersinar bagi Tuhan, membawa Kristus, jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Kau telah membuktikan, kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Bahwa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang perkasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau telah membuktikan, telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu.
Kan ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji. Kau Allah berkuasa, hidupku pun. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Oh, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Biarlah di tahun 2021 ini kita menjadi orang-orang yang bersinar bagi Tuhan, sehingga kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari katakan bersama-sama. I abandon every distraction. My attention is set on You. My devotion, Jesus my portion. My affection is set on You. I was meant to worship, I was meant for Your embrace. I was meant to worship, I was meant to bless Your name. Bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship, I was meant to bless Your name. I will shout Your praise forever. I will shout Your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless Your name. Terima kasih Tuhan.
your goodness, overwhelmed by your majesty. Sweep away your holy praise, giving over all of me. I was meant to worship, I was meant to bless your name. Oh, I was meant to worship, I was meant to bless your name. I was meant to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. To bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. I will bless the Lord. The Lord at all time. The Lord at all time. I was meant to bless your name. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. I will shout your praise. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, I will bless. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menserukan puji Tuhan. The Lord at all times. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will shout, oh,
bless your name. I will shout, kami serukan Tuhan. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship, I was meant to bless your name. Oh, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Hari pertama di awal tahun 2021 Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Ajar kami semakin hari semakin merendahkan hati dan hidup di hadapan Tuhan. Ajar kami mengerti rencana dan maksud tujuan Tuhan atas hidup kami hari-hari ini. Tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Bawa kami masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu. Karena hari-hari ini Tuhan, tidak ada yang lebih penting yang kami kejar selain perkenanan Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan saudara. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau jadikan Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Kami mau jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bukan sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, tapi sungguh penyembahan yang keluar dari hati dan hidup kami. Karena kami rindu memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar terus Engkau mengalir di tempat ini Roh Kudus. Biar terus Engkau mengalir, hadirat-Mu begitu kuat di tengah kami hari ini Tuhan. Ya ralaba syata karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Cengkram setiap hati, cengkram setiap kami Bapa dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hati. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. Yes, Lord, it's all about you. Lebih lagi, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus.
terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup ini hanya tentang Tuhan saja. Bukan tentang rencana-rencana kami, bukan tentang keinginan kami. Tapi sudah waktunya kami berpikir bahwa hidup ini hanya tentang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Bapa, biar Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau mendengar apa yang harus kami dengar dari Tuhan. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan apa yang harus kami terima dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, kita bersyukur saudara kalau kita masih bisa memasuki tahun ini. Dan saya percaya saudara di tengah pandemi yang sudah kita lihat, bahkan kanan kiri kita mungkin ada di antara kita juga yang kehilangan keluarga, saudara. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, itu artinya rencana Tuhan atas hidup kita belum selesai. Mari kita buka bersama. Tadi saya mau menyampaikan firman yang lain, tetapi waktu penyembahan tadi rasanya Tuhan pengen berbicara yang lain bagi setiap kita. Ini ayat yang selalu kita baca, tetapi saya berdoa hari ini Tuhan menyingkapkan sesuatu yang berbeda. Saudara, ketika tadi kita menaikkan pujian, it's all about you Jesus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup ini adalah soal mencapai semua yang kita mau. Seringkali kita berpikir bahwa hidup ini adalah soal mencapai cita-cita kita. Bahkan ketika anak kita lahir, dia mulai bertumbuh menjadi dewasa, kita mendorong anak kita untuk mewujudkan semua bahkan yang kita mau. Tapi pernahkah kita menyadari saudara bahwa hidup ini bukan tentang kita. Tapi hidup ini adalah soal tentang Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya kita semua ini binasa. Tapi karena Tuhan tebus saudara dan saya, Dia angkat kita dari lembah maut. Dan Dia mau supaya kita hidup bukan bagi kepentingan kita, tapi bagi kepentingan Tuhan. Saudara, ketika saya belum mengenal Yesus dulu, saya berpikir hidup ini adalah ketika saya lahir, lalu saya selesai sekolah, lalu saya berpikir hidup ini adalah soal mencapai semua yang saya cita-citakan. Tapi ketika Tuhan jamah saya dan ketika saya ingin mencoba mencapai semua apa yang saya mau, apa yang saya temukan tanpa Tuhan, kekecewaan, bahkan saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Di situ baru saya mengerti ternyata ketika kita hanya sibuk mengejar semua cita-cita kita dan kita tidak menemukannya seperti yang kita mau, maka kita akan kecewa. Ketika kita berusaha mengejar apa yang kita mau, lalu kita tidak menemukan seperti yang kita mau. Karena saudara, manusia tidak bisa mengendalikan segala hal di dalam hidupnya. Kita ingin yang baik-baik saja yang terjadi. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita juga tidak bisa pegang kendali atas semuanya. Karena itu penting kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah soal tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tahun baru ini kita mulai mau menjalani semuanya untuk Tuhan. Mari kita mulai berpikir untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini? Pernahkah terpikir buat saudara? Ketika saudara membaca berita duka entah di Facebook, entah di grup WA, entah di WA, RIP. Bahkan orang yang tadinya masih sehat-sehat. Baru tadi pagi saya berangkat ke sini, saya baca berita duka dari seorang teman di Poso. Dalam satu gereja, bulan ini 3 orang pendetanya meninggal. Saya bilang kepada suami saya, bisa dalam bulan ini, bahkan berurutan, satu kemarin, besoknya satu. Karena itu saya setiap kali melihat orang meninggal di dalam peti, saya selalu membayangkan kalau saya yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang kematian, jangan takut.
Tapi ketika engkau masih ada hidup hari ini, mari kita mulai bertanya. Ketika satu saat nanti Tuhan izinkan kita ada di dalam peti mati, sudahkah kita menggenapi semua dan rencana Tuhan atas hidup kita? Percayalah saudara, segigi apapun engkau berusaha mencapai keinginanmu, semuanya itu akan sia-sia. Tapi Tuhan bilang dia akan berikan bagi orang-orang yang ada di dalam perkenanannya. Bagian kita adalah satu, mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Yesaya 55 berkata di sini, saya pengen kita semua baca ayat yang ke-6 berkata, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, ya, jangan berkata, saya kan udah Kristen Bu, ngapain saya cari-cari Tuhan. Saudara, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita perlu mencari Tuhan di hidup ini, amin. Ya, saya bersyukur termasuk saudara mau datang hari ini, itu adalah bagian dari engkau pengen mencari Tuhan. Pengen mencari kehendaknya. Kenapa ayat ini berkata carilah Tuhan? Ya, karena ketika engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan hatinya, engkau menemukan pikirannya, engkau menemukan kerinduan-kerinduannya. Dan hidup manusia itu akan bermakna waktu engkau menemukan Tuhan di dalam hidupmu. Saya bukan orang yang hanya sekedar berbicara, kenapa? Saya mengalami saudara. Bagaimana hidup di luar Yesus dan bagaimana hidup di dalam Yesus. Kenapa kita perlu menemukan Tuhan dalam hidup kita? Karena ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup ini, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi waktu engkau sudah menemukan Tuhan, engkau akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk menanggungnya. Amin saudara. Engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan rencananya. Engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan hatinya. Dan apa sih yang terpenting bagi manusia di dunia ini selain menemukan Tuhan? Makanya Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang menemukan kerajaan Allah itu seumpama orang yang sedang bekerja di ladang. Lalu dia sedang menggali, lalu dia menemukan sebuah harta terpendam di ladang itu. Harta itu sangat berharga. Apa yang dia lakukan? Dia menanam kembali harta itu supaya orang tidak tahu, disembunyikannya. Lalu dia pulang. Dia jual semua harta yang dia miliki untuk membeli sebidang tanah itu. Mungkin orang semua akan berkata gini, goblok. Untuk apa jual semua rumah harta yang dia punya cuma untuk beli tanah itu yang gak ada apa-apanya. Tapi orang tidak mengetahui bahwa di dalam ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yang jauh melampaui apa yang kita miliki, yaitu kerajaan Allah. Amin saudara. Karena itu bagi orang yang sudah menemukan Tuhan tidak penting hidup atau mati. Makanya Rasul Paulus bisa berkata hidup adalah hidup bagi Kristus, mati adalah mati bagi Yesus. Jadi entah kita hidup atau kita mati, kita hidup untuk Tuhan, kita mati pun untuk Tuhan. Ya, apalagi saudara yang kita cari di dunia ini? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Tuhan masih berkenan, carilah dia. Karena ada waktunya Tuhan sudah tidak berkenan. Seorang ibu bersaksi kepada saya, Bu, suami saya selingkuh terus, Bu, selingkuh terus. Makanya saya kepahitan sama suami saya. Waktu itu, Bu, akhirnya saya lagi hamil, anak yang ketiga dia mau izin pergi sama perempuan lain. Saya marah, Bu, ya, tapi dia tidak pernah peduli kepada saya. Saya bilang, kamu itu gak takut Tuhan. Dia bilang, di dunia ini gak ada yang saya takutkan, termasuk Tuhan. Gak berapa lama dia pergi, Bu, saya dapat kabar dia mengalami kecelakaan. Saya pergi lihat, Bu, maaf ya, Bu, itu dia bilang kepalanya itu, Bu, ya isi kepalanya terhambur di luar. Saya bilang, tapi puji Tuhan ya suami ibu masih hidup ya. Karena kan dia kepahitan sama suaminya. Dia bilang, enggak Bu, mati Bu. Jadi suami ibu mati. Lah terus tadi ini ibu ngomong kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Ya, ibu orang paling bodoh dari orang bodoh. Kenapa? Orang sudah mati dipahitin.
Capek enggak saudara? Apa yang saya mau ambil sebuah contoh di sini, suaminya berkata, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini termasuk Tuhan. Ketika dia pergi, dia mengalami kecelakaan, mati di tempat. Yang seperti inilah yang Alkitab bilang, carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Karena ada saatnya dia sudah tidak berkenan lagi. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa itu menimbun murka Tuhan atas hidupnya. Ya, dan akhirnya dia mengalami begitu, itu kan udah gak dapat perkenanan Tuhan. Bahkan untuk bertobat aja sudah tidak sempat. Saya pernah mengalami kecelakaan satu keluarga. Di situ saya baru menyadari kenapa kita harus hidup kudus. Ya saudara, kita mau pelayanan lagi mobil berhenti di posisi jalan tol, lagi antri mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus dari belakang kencang sekali, namanya laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu di posisi menurun, kami mobil sedang berhenti, dia menghantam mobil kami yang pertama. Mobil kami terlempar ke jalur sebelah terbalik. Lalu dia masih menghantam 5 mobil lagi di depan kami. Waktu terbalik itu saudara hanya seperberapa detik. Saya merasakan kaget yang begitu kaget gara-gara benturan yang cukup besar. Saya baru mau tanya ke suami ada apa, tiba-tiba sudah terbalik-balik mobil kami dan di situ kesadaran saya sudah hilang. Kenapa kita perlu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan semenit ke depan. Jangan sombong dengan hidup ini. Kita harus mencari Tuhan senantiasa. Kenapa? Saudara, saya baru mengerti ternyata ketika orang mengalami kaget tingkat tinggi seperti itu sudah tidak ada lagi ingat, aduh Tuhan ampuni kemarin saya bersinah, aduh Tuhan ampuni kemarin saya marah sama orang, enggak ada. Langsung kesadaran saya hilang, saya cuma tinggal tutup mata. Saya tidak tahu lagi nanti kalau saya buka mata itu masih lihat aspal atau sudah pindah ke awan. Benar saudara. Kita nggak tahu. Waktu saya buka mata itu saya cuma tinggal kaget lihat asap sudah di dalam mobil di mana-mana. Anak-anak saya juga teriak, "Mami, kenapa Mami?" Yang satu anak saya masih kecil ngomong, "Mami, ini kiamat toh." Karena dia nonton film yang 2020 dulu itu ya. Yang di mana mobil jatuh-jatuh. Saya bilang, "Enggak, nah ini belum kiamat. Kalau kiamat kita udah terangkat." Oh. Ya, jadi saudara itu benar-benar Tuhan itu memberikan kepada saya hikmah, kenapa kita harus hidup di dalam perkenanan senantiasa. Karena kematian hanya berjarak detik dari hidup kita. Amin. Gak apa-apa masuk tahun baru ngomong kematian terus, amin. Waduh kayaknya salah khotbah ini. Padahal mengharapkan datangnya saya ngomong mujizat berkat, tahun ini tahun penuh mujizat, penuh berkat, maaf. Ya, udah saatnya orang Kristen bangun dari tidur, amin. Ya, jangan tidur terus. Kalau saudara yang mengikuti mesbah doa saya beberapa malam yang lalu kita sedang membahas kitab Yeremia. Ya, Yeremia, Tuhan berfirman kepada Yeremia, katakan kepada bangsa ini, kalau mereka tidak bertobat, aku akan mengirim perang kepada mereka, aku akan mengirim penyakit sampar, aku akan mengirim malapetaka dan ada banyak di antara mereka yang mati. Lalu Yeremia berkata begini, Tuhan tunggu. Bukankah nabi-nabimu bernubuat, bukankah para imam bernubuat bahwa tidak akan ada perang, tidak akan ada malapetaka, tidak akan ada kematian, yang ada adalah Tuhan memberkati umatnya. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia, maaf, mereka bernubuat palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang hanya mencari keuntungan dengan membawa-bawa namaku. Aku tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Sebaliknya kalau bangsa ini tidak bertobat, maka aku akan mengirimkan penyakit, kelaparan, perang kepada mereka. Jadi hari-hari ini mari kita mau mendengar khotbah-khotbah yang keras, amin. Ini aminnya kayaknya tidak mantap Pak. Ya. Saudara mau suka dengar atau tidak suka, inilah kebenarannya saudara.
Kita sudah melihat di kanan kiri kita, tiba-tiba orang meninggal dipanggil Tuhan, meninggal dipanggil Tuhan. Gak usah tunggu kiamat, gak usah. Dan gak usah tunggu kena corona baru mati kan. Kita harus benar-benar menaruh iman percaya kita, makanya saya katakan minggu lalu, ya waktu kita Natalan di sini. Hari ini oke, bagus kita menjaga sistem imun harus. Tapi hari-hari ini saudara harus meningkatkan sistem iman. Amin. Itu yang lebih penting. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya mati. Nggak apa-apa, 2021 awal khotbah Bu Debi, persiapkan dirimu. Ngomongnya mati terus. Ya, kita tidak pernah tahu loh saudara. Jangan kalau saya bicara tentang kematian, jangan saudara melirik sama yang rambut putih. Saudara cari yang udah tua, saudara pikir kayaknya dia duluan nih. Maaf. Bicara tentang kematian bukan hanya kepada orang yang tua. Sekarang saudara ya, kemarin ada seorang ibu, dia telepon saya, Bu Debi, saya mau mengucap syukur untuk mesbah doa setiap malam. Kenapa? Kakak saya meninggal kena corona, umur 50. Kakak saya pergi sama mama saya, setiap hari kakak saya ini yang jaga mama saya karena dia tinggal satu rumah sama mama saya. Mama saya umur 86 tahun. Waktu kakak saya terinfeksi karena mama saya bersama-sama, akhirnya mama saya juga di swab. Mama saya juga ternyata positif. Kakak saya juga positif, istrinya juga positif. Yang meninggal itu kakaknya dia laki-laki, mamanya 86 tahun, sekarang sehat wa'alfiat, alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau kita berpikir umur itu yang lebih tua yang dulu mati, maaf. Makanya saya bilang sama ibu itu kan berkata, Bu, sejak kakak saya meninggal saya semakin parno loh Bu sama corona. Saya bilang, aduh ibu kok masih kayak begitu. Kita harus tetap menjaga saudara ya. Tapi Bu saya mau tanya, ibu kan udah lihat di depan mata, mamahnya ibu itu loh 86 tahun. Sama-sama terpapar positif. Mamanya ibu mati enggak? Kagak. Berarti belum waktu. Biar 40 tahun, 30 tahun. Kalau sudah waktunya check out. Amin. Lo benar. Mari kita mulai memandang dengan mata iman. Ya, lalu dia bilang gini, tadinya mama saya itu sedih terus Bu. Tapi sekarang kalau saya bilang sama mama saya, gimana mah? Ya masih sedih enggak ingat-ingat kakak? Enggak. Sekarang mama tiap malam dengerin Bu Debi tuh loh. Katanya Bu Debi, kalau belum waktunya mati, enggak mati. Kalau sudah waktunya mati, walaupun enggak kena corona, ya mati. Jadi kakakmu itu memang sudah waktunya Tuhan. Kalau dia nggak kena corona bisa aja dia jatuh serangan, dia mati serangan jantung. Lo bener nggak saudara? Kita kan harus kembali percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Jadi sekarang kata dia, sekarang dia udah nggak sedih lagi Bu. Dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah takdir Tuhan. Dalam hidup ini ada dua, ada nasib, ada takdir. Takdir itu dari Tuhan tidak bisa dirubah. Kematian, kelahiran itu takdir. Kalau jodoh itu takdir atau nasib? Ada yang bilang nasib, nah ya nasib ya. Takdir itu mati, lahir itu takdir. Karena tidak bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah dan yang membuat nasib itu siapa? Bukan Tuhan loh. Nasib itu yang bikin manusia sendiri. Kalau takdir itu dari Tuhan, tapi nasib itu yang bikin manusia. Jadi menurut saudara kalau jodoh itu nasib atau takdir? Mulai bingung ini kayaknya ya. Takdir tidak bisa dirubah, digariskan Tuhan, itu dari Tuhan. Nasib manusia yang buat. Jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung banyak ini ya, nggak mau angkat tangan.
Kalau jodoh itu bisa takdir, bisa takdir kalau dapat yang benar dari Tuhan. Nasib kalau dengan kekuatan sendiri. Makanya kalau ada orang konseling sama saya nangis-nangis, Bu, suami saya itu loh Bu, saya sudah bingung menghadapi suami saya. Saya balas, sabar Bu, berdoa. Sudah 12 tahun berdoa Bu. Lah terus maunya apa? Ya Bu, itu nasibmu. Jadi jangan tersinggung kalau saya menjawab konseling saudara dengan ibu, itu nasibmu. Bisa dirubah nggak nasib? Bisa. Yang rubah siapa? Ya kamu sendiri. Bayar harga, doakan suami, bukan bercerai keputusannya kan. Ada lagi kemarin telepon, Bu, saya mau konseling Bu. Iya, saya udah umur 60. Jadi begini Bu Debbie, suami saya itu dulu waktu anak-anak masih kecil, dia main gila sama perempuan lain yang lebih muda. 20 tahun lebih muda, pramugari, cantik pasti. Lalu dia selingkuh sama itu Bu, dan akhirnya dia meninggalkan saya dan anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Saya hanya bisa menangis dengan sakit hati Bu. Saya berdoa sama Tuhan Bu, saya besarkan anak-anak sendiri. Sekarang anak-anak sudah besar, semua kerjaannya bagus, saya pun sudah menikmati hari tua. Suami saya balik. Karena duitnya habis. Sama pramugari itu ditendang, kenapa? Udah sakit-sakitan. Bapak-bapak tatap mata saya. Ini tahun baru ya bapak-bapak ya. Saya mau ngomong ya sama bapak-bapak ya. Kasihilah istrimu yang sekarang yang ada di sampingmu. Ya, mau apapun dia, mau gendut, mau kurus, sayangi dia. Alkitab berkata, bagi istri itu nyawalah yang berharga. Karena istri itu memburu nyawa yang berharga. Tapi bagi perempuan sundal itu cuma harta yang penting. Bu, sekarang dia sudah tidak punya apa-apa. Perempuan itu sudah tendang duitnya, hartanya habis diambil sama perempuan itu. Sekarang dia balik dengan sakit penyakitnya komplit. Karena anak saya mau menerimanya Bu, terpaksa setiap hari saya harus melihat mukanya Bu. Dan saya itu sakit hati, saya belum sembuh Bu. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, Ibu gak apa-apa layani aja suamimu. Gak mau Bu. Lah ibu itu datang sama saya minta nasihat apa? Firman Tuhan kan? Mau yang minta firman atau yang daging punya? Kalau yang daging punya, saya mau ngomong ke ibu, bikin kopi kasih sianida. Ya, lalu suguhkan kepada suamimu. Itu memang ibu-ibu, kalau kita mendengar kisah seperti ini maunya begitu kan? Saya aja mendengarnya, saya bilang sama suami saya, nih ada konseling kayak begini, suami saya bilang, biasa aja ngomongnya. Kata suami saya, kok tiap habis ada konseling begitu aku loh yang diliatin. Ya, saya bilang aduh ya Bu, kalau saya juga sebagai manusia. Apalagi ingat dulu waktu dia memilih perempuan muda dan cantik itu. Waktunya sudah habis. Saya baru baca satu ayat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tapi saudara, saya bilang kan ibu menelpon saya untuk minta nasihat firman ya Bu. Ibu, iya Bu Debbie, tapi bagaimana caranya biar saya itu enggak benci lihat mukanya. Ibu pandanglah dia sebagai jiwa yang harus ibu doakan. Lihatlah dia sebagai orang yang tidak mengerti kebenaran dan ibu mulai sekarang tiap hari doakan dia karena ibu tidak mungkin membenci orang yang ibu doakan. Begitu ya Bu Debbie ya, tapi saya kayaknya belum siap Bu, harus siap. Harus siap. Ya, harus siap.
Tapi kayaknya dia tuh belum bertobat Bu, cuma karena sakit-sakitan aja gak ada yang urus. Ada dulu ibu-ibu konseling sama saya, bagus loh. Bu, suami saya kan selingkuh sama perempuan muda Bu. Begitu saya tahu, saya cari itu perempuan Bu. Begitu ketemu saya bilang, non, titip suami saya ya. Dia ada diabetes jantung, kolesterol tinggi. Jadi tolong kamu rawat dia ya, dan uang itu dari saya. Langsung besoknya putus loh. Bapak-bapak, please ya, ini udah tahun baru, amin. Kita mau hidup rukun bersama dengan keluarga dalam rumah tangga. Kita lanjutin dulu satu ayat lagi sebelum dia lagi berjalan ke sini membawa itu tulisan saudara ya. Dia mengintimidasi saya dari belakang. Ayat yang ketujuh berkata tadi ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh? Ingat, rencana saudara bukan rencana Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Biar kita mau terus berkata, semuanya hanya tentang Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan anugerah. Kita mau minta Tuhan tuntun hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan bersamamu Bapa, kami mau lewati semua hal di tahun ini. Bersamamu Tuhan, kami mau melangkah dengan iman kami. Mari buka hatimu pada Tuhan. Kita mau bilang pada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari angkat tanganmu saudara, berserah katakan pada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan 1 menit ke depan. Karena itu kami membutuhkan anugerah Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami di tahun ini Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa perkenanan Tuhan di hidup kami. Perkenanan-Mu lah yang memampukan kami melewati segala hal dalam hidup ini. Sertai rumah tangga kami dengan perkenanan-Mu, pekerjaan kami dalam perkenanan-Mu, pelayanan kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa.
Karena kami tahu semua yang kami lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Tuhan akan memateraikan setiap firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita. Kita akan berdoa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Mungkin jemaat di sini semua sudah menerima amplop. Bagi pemirsa di rumah atau dimanapun juga bisa melihat di layar TV mengenai rekening daripada GBI FIFA. Baik, kalau sudah kita satukan hati, kita mau berdoa. Saya undang kembali Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita hormatin untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Terima kasih kami akan mengarungi 2021 ini Tuhan bersama Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh lalui 2020 Tuhan. Kami tidak berkekurangan apapun Tuhan, malah Tuhan jaga Tuhan. Untuk itu Bapak, sebagai ungkapan rasa syukur kami pertama kali di tahun ini, kami mau memberikan persembahan ini Tuhan. Baik persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, atau persembahan rutinitas semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Kau saja Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita penuh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan membalas dengan lipat kali ganda. Ganda yang terbaik yang Kau akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya dalam satu nama yang indah, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu kami melewati semuanya, bersamamu Bapa. Semua berkenanan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Sekali lagi katakan, bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati semuanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku.
lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau telah izinkan menjadi saluran berkat di tempat ini. Berkati kehidupannya, kesehatannya, rumah tangganya, pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama Kristus tetap dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Bahkan melalui hamba-Mu ini Bapak, banyak jiwa Tuhan dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerjaan surga. Dan hamba juga menyerahkan semua rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, permisa dimanapun Anda berada, bahkan Victorious People, yakini, imani, percaya, inilah waktu Tuhan tahun 2021. Jangan kita lewatkan dengan sia-sia. Tuhan rindu melalui hidup Anda dan saya selama Dia berkenan. Anda dan saya menjadi kawan rekan sekerja Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9a. Yakini, imani, percaya, dan rancangan rencana Tuhan dalam kehidupan saya adalah rancangan yang terbaik bagi Tuhan yang terbaik. Anda tidak salah mempunyai harta, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun juga. Tuhan sanggup mampu memberkati bahkan melimpah ruah. Tapi lebih daripada itu, goal, target yang Tuhan dambakan dalam kehidupan kekasih Tuhan kalau kita masih bernafas, masih hidup saat ini. Karena tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan, menangkan jiwa melalui hidup Anda. Melalui kesaksian kehidupan kekasih Tuhan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita menjadi surat yang terbuka 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Sehingga orang akan melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan saya sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama Anda telah tinggalkan bersama Kristus. Dan yang baru Anda telah memenuhi perjalanan kehidupan saya. Sebab Dia Immanuel menyertai saudara saya. Dengan tujuan menangkan suamimu, istrimu, orang tuamu, sanak familimu, keluargamu. Minimal di dalam rumah tangga saudara saya. Kisah 16 ayat 31. Satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Tuhan pakai dengan heran, luar biasa aja setiap rekan kekasih jemaat Tuhan di tempat ini. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Punya kerinduan dambaan, inilah aku Tuhan seperti Yesaya 6 ayat 8. Pakailah aku, utuslah aku. Dan Tuhan akan memakai anak saya dengan heran luar biasa ajaib. Dan saya sebagai gembala jemaat dari tempat ini, memberikan target bagi kekasih Tuhan tidak lain tidak bukan. Mari tahun 2021 kita lewati bersama Kristus, berjalan bersama Kristus. Minimal kita membawa 12 jiwa. Setiap bulan Anda punya kerinduan dambaan 1 jiwa untuk dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerjaan surga. Sebab waktunya sudah terlalu amat singkat. Tuhan tidak pernah bertanya berapa banyak hartamu, berapa banyak depositomu, berapa banyak pabrikmu, usahamu, apapun juga. Bahkan anak berapapun, yang berapa banyak melalui hidup Anda dan saya, yang Anda dan saya persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui kesaksian kehidupan perilaku saudara saya. Oleh karena itu, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa, Roma 12 ayat 1. Dan itulah merupakan ibadahmu yang sejati. Lakukan, kerjakan, dan hidup dalam kekudusan. Tadi telah disinggung, sebab Imamat 19 ayat 2. Hidup Anda dan saya harus kudus sebab Allah Anda dan saya, Dia adalah kudus adanya. Dan kalau itu merupakan bagian kehidupan saya yakin, imani, percaya. Dan saya berdoa biarlah ini digenapkan Sakaria 8:23. 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kekasih anak Tuhan. Dan berkata, hantarkan kami kepada Allahmu. Mereka telah melihat melalui hidup Anda, melalui keluarga Anda, melalui usaha Anda, melalui bisnis Anda, melalui perilaku saudara saya. Yang lama Anda telah tinggalkan. Tapi yang baru, di mana Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui hidup saudara saya. Dalam nama Yesus, itulah doa, itulah kerinduan, itulah permohonan permintaan hamba-Mu. Genapkan dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Dan tetap Engkau pakai dengan heran luar biasa ajaib. Selama kami masih bernafas Tuhan, izinkan kami menangkan jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru 2021, maju terus, Tuhan memberkati. Biarlah jemaat Victorious Family 2021 bersinar bagi Tuhan, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya yang terbaik dalam hidup kita. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Happy New Year, Kristi. Hey. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku Kau Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang perkasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Puji Tuhan, Happy New Year. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.